Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Kami sekarang berada di Masjid Silaturahim Cibubur di lantai 2. Kita akan mengambil tema pada hari ini yaitu Makarimul Akhlak atau akhlak mulia kebangkitan umat. Jadi akhlak mulia, pilar kebangkitan umat. Alhamdulillah Ustadz Husein sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubaraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunna ilma wanfa'na bima 'allamtana. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina walau tarfata 'ain. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar Rasil, kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa kita, Ustadz Muhammad Krisna yang menemani kita pagi hari ini, Atep, demikian pula rekan-rekan yang bekerja di studio, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita telah melalui waktu-waktu yang begitu berharga dari hidup kita. Waktu berlalu begitu cepat tanpa kita rasakan. Kebanyakan kita mengisi waktu dan umur kita dengan amalan-amalan yang tak berharga. Padahal waktu itu sendiri amat berharga. Kita mengisi dengan kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan dunia. Terpisah dari tujuan hidup kita. Bukan dunia yang kita perjuangkan untuk akhirat kita, tapi dunia yang tak berhubungan dengan akhirat kita. Yang menjadi beban yang berat di atas punggung kita. Yang membuat hati kita mengalami kekacauan. Jiwa kita mengalami kegelapan. Kedua kaki kita seolah-olah dirantai di saat ingin berjalan dalam kebaikan dan kebenaran. Disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Tak heran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengarahan bimbingan kepada Nabi-Nya. Dan juga untuk kita semua. Wasbir nafsaka
ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu wahai Rasulullah. Bersabarlah bersama mereka-mereka atau berkumpul bersama mereka-mereka yang selalu memohon, memanjatkan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka selalu betul-betul terhubung dengan Allah, baik pada harap mereka maupun takut mereka. Demikian pula niat dan tujuan hidup mereka. Mereka sebaik-baiknya teman yang akan mengingatkan kita, yang memberikan semangat bagi kita, yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Membuat kita juga merasa malu di saat kita tertinggal dengan mereka, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Sabarkan dirimu berkumpul bersama mereka-mereka yang selalu memanjatkan doa kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, pelindung mereka, pemelihara mereka. Berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan biarkan pandangan matamu berpaling dari mereka menuju orang-orang yang tergiur, terpesona oleh hiasan dunia. Jadi jangan biarkan sekali-kali pandangan matamu beralih dari mereka menuju kepada mereka-mereka yang terpesona, tergiur, menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kemana hawa nafsunya memerintahkan? Wa kana amruhu furuta. Dan keadaannya benar-benar melampaui batas. Keadaannya betul-betul amat kritis. Mereka orang-orang semacam ini yang pandangan matanya tertuju pada kehidupan dunia, mengikuti hawa nafsunya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, adalah seburuk-buruknya teman yang bisa mencelakakan kita. Bisa juga membuat kepribadian kita berubah. Dari kebiasaan-kebiasaan yang mulia yang kita kerjakan, kita beralih mencintai apa-apa yang mereka cintai. Akhirnya kita terjerumus dalam kebinasaan wal-iyadzubillah. Ini merupakan bimbingan Allah untuk Rasulnya. Lalu bagaimana untuk kita semua? Jadi tidak terasa para ikhwan akhwat, waktu kita berlalu. Sekarang saya telah berusia 60 tahun lebih. 61 tahun lah. Saya merasakan betul-betul banyak waktu-waktu yang berlalu dengan sia-sia. Lalai, lupa, tidak sedikit kemaksiatan yang kita lakukan. Padahal begitu banyak nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Seolah-olah kita dapati, kita miliki semua itu. Seolah-olah hanya kembali pada usaha kita. Padahal tanpa rahmat dan karunia Allah, tidak mungkin kita dapat memiliki dan menikmati semua ini. Oleh karena itu pada akhir-akhir usia kita ini, mari bersama-sama kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati kita, begitu pula pandangan mata kita. Betul-betul untuk menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah, berada di atas keridhaannya, dijauhkan dari penyimpangan, ketergelinciran dan kecintaan pada dunia. Ya muqallibal qulub wal absar, ya muqallibal qulub wal absar, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik wa mardatik
wasrif anna az-zalal wal fitan was-su'a wal fahsya'a wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan hidup kita lalai, hidup kita keluar dari rel karena kita lupa kepada Allah dan hari akhirat. Kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhir. Kalau kita mau mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pemelihara kita, niscaya kita akan berjalan di atas as-sirat al-mustaqim yang selalu kita minta pada saat kita salat atau di luar salat membaca suratul Fatihah. Inilah yang akan menjadi fondasi akhlak dan pekerti yang luhur, di mana akhlak kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya fana, tidak dipengaruhi oleh perbuatan dan sikap makhluk. Kita bukan lagi bekerja, memandang dan mengharapkan keridhaan dari makhluk, tapi kita bekerja dengan mengharapkan Allah. Dan hati kita selalu merasa diawasi, diperhatikan, dan dicatat seluruh amal kita. Hingga dalam kesedihan maupun dalam keramaian, dalam kesempatan maupun dalam kesempitan, jiwa kita tidak pernah berubah. Ini merupakan basis dan fondasi bagi tegaknya satu umat. Karena ini yang akan melahirkan makarimul akhlak, akhlak dan pekerti yang luhur, yang menjadi pilar-pilar kebangkitan bagi setiap umat. Oleh karena itu Ahmad Syauqi dalam ungkapannya berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya tegaknya bangsa-bangsa dengan adanya makarimul akhlak, pekerti yang luhur di tengah-tengah mereka. Tapi bila bangsa-bangsa ini kehilangan akhlak mereka, kehilangan pekerti yang luhur, maka mereka juga ikut lenyap dan sirna, sebagaimana sirnanya dan lenyapnya akhlak dan pekerti yang luhur. Walaupun di mata kita seolah-olah mereka masih eksis, tapi sebetulnya mereka sudah tidak lagi memiliki nilai dan arti. Keberadaan mereka bahkan lebih buruk dibandingkan kepunahan mereka. Karena keberadaan mereka semakin menampakkan keburukan dan kebusukan jiwa dan akhlak mereka. Kita sebagai orang-orang yang beriman bahwa kita hidup di dunia sedang menjalani ujian. Kemudian kita akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal kita. Dan kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan, mendengar semua ucapan dan perbuatan yang kita kerjakan. Bahkan 2 malaikat di kanan kiri kita mencatat amal kita. Yang betul-betul mengimani hal ini niscaya akan hati-hati dalam berbicara, dalam bersikap. Walaupun dia kuat, rasa hormat takutnya kepada Allah menahan dirinya untuk berbuat aniaya. Walaupun dia dalam keadaan lemah, tidak menjadi alasan bagi dirinya untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah atau menundukkan kepalanya di hadapan makhluk dengan melupakan Allah. Baik dia kaya maupun miskin, sikapnya tidak berubah. Bisa dia dekat dengan seseorang bukan karena menginginkan dunianya. Bisa dia menjauh dari seseorang bukan karena kesombongan. Kedekatannya dalam rangka mendekatkan dirinya dari Allah, kejauhannya dalam rangka menjauhkan dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sesuai dengan tema kita pada hari ini, akhlak dan pekerti yang luhur atau makarimul akhlak adalah pilar kebangkitan setiap umat. Umat Islam dimanapun berada, apapun bangsa mereka, suku mereka, bangsa mereka, apabila masyarakat dan umat betul-betul menghiasi diri mereka dengan makarimul akhlak, maka mereka akan menjadi umat dan bangsa yang harum semerbak, dihormati, membuat orang juga terpesona, tertarik, penuh rasa kagum.
Dan inilah yang digambarkan oleh Allah pada akhir suratul Fathi mengenai keadaan gambaran dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para petani, orang-orang yang beribadah, petani-petani yang sukses, hasilnya baik, membawa rahmat keberkahan, hingga membuat para petani yang lain, orang yang memandang penuh dengan rasa kagum. Lalu kita bertanya-tanya bagaimana kondisi keadaan umat Islam saat ini. Bukan hanya tidak mempesona, bukan hanya tidak menarik, bahkan banyak orang merasa seolah-olah malu untuk mengaku dirinya sebagai orang Islam di tengah-tengah bangsa yang lain. Bukan Islam yang salah, tapi sayang mereka yang mengaku sebagai orang-orang Islam tidak mengenal Islam atau salah dalam memahami Islam. Mereka mengklaim diri mereka orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, tapi akhlak pekerti mereka amat buruk. Bahkan hina. Hatinya tidak memiliki rasa rahmat. Begitu pula hubungannya terhadap sesama manusia begitu kasar dan arogan. Bukan mengajak kepada kebaikan, tapi lebih sering menghakimi orang lain. Bukan menolong mereka-mereka yang susah, dia hanya akan melirik membantu orang yang segolongan dengan dirinya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin. Pada hari ini kita berada di hari ketiga dari bulan. Pada hari ini kita berada di hari ketiga dari bulan Muharram yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan diharamkan? Yang dimaksudkan dengan kata diharamkan artinya diharamkan atas kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan aniaya. Kalau di bulan-bulan yang lain kita melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan aniaya, melakukan dosa yang besar, maka di bulan-bulan haram ini, itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dosa kita dilipat gandakan. Begitu pula di saat kita berada di negeri yang diharamkan Allah, seperti kota suci Mekah sebagai contoh. Kalau kita berbuat kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita berbuat aniaya, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kesucian tempat itu kota-kota yang diharamkan Allah. Begitu pula kesucian waktu bulan-bulan yang diharamkan Allah merupakan pendidikan dari Allah bagi kita semua. Tujuannya untuk membantu kita mengendalikan diri. Kenapa bila nafsu kita biarkan mengendalikan kita, yang akan terjadi wal'iyadzubillah adalah kerusakan. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu, karena bila kamu turuti, pasti dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karena itu dalam suratul Maidah ayat 97, Allah menerangkan hikmah di balik pengharaman dari kota suci yang diharamkan Allah, begitu pula pengharaman dari bulan suci yang diharamkan Allah. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas wasyahral haram wal hadiya wal qala'id. Allah menjadikan Al-Ka'bah yang berada di negeri yang diharamkan Allah. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram. Allah jadikan Ka'bah yang merupakan rumah yang diharamkan Allah. Begitu pula wasyahrul haram, bulan yang diharamkan Allah. Allah jadikan sebagai apa? Qiyaman linnas. Pilar yang menegakkan dan menopang kebangkitan umat. Apa hubungan antara pengharaman bulan yang diharamkan Allah, begitu pula negeri yang diharamkan Allah dengan kebangkitan umat? Melalui pengharaman bulan-bulan yang haram dan negeri yang diharamkan Allah,
Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Dengan kita membiasakan diri kita mengendalikan diri kita, lama-kelamaan akan tumbuh naluri ketakwaan, rasa hormat terhadap kehormatan Allah, dan jijik terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wal hadiya wal qalaid, persembahan-persembahan kurban yang dipersembahkan untuk Allah, persembahan-persembahan yang dikalungkan lehernya dengan tanda bahwa ini merupakan persembahan yang diperuntukkan untuk Allah, yang disembelih di daerah yang diharamkan Allah. Pada masa dulu dilepas begitu saja, tapi orang tahu bahwa ini merupakan persembahan yang dipersembahkan untuk Allah, hingga mereka tidak mengganggunya, mereka tidak mencurinya, tidak pula menyembelihnya, karena semua ini merupakan persembahan yang dihadiahkan untuk Allah dan dinikmati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ujian dari Allah bagi yang berkorban, ya. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang melihat menyaksikannya tanpa ada penjaga. Allah ingin menguji bagaimana kira-kira mereka mampu mengendalikan diri mereka apa tidak. Apalagi mereka berada di daerah yang tandus, yang kering, kerontang, di mana mereka amat membutuhkan daging-daging hewan tersebut untuk menghidupkan diri mereka dan keluarga mereka. Dengan kita mengendalikan diri kita, menjaga diri kita dari apa yang diharamkan Allah, terutama sekali pada saat kita sempit, maka kita akan menempa diri kita menjadi orang yang betul-betul tidak goyah menghadapi hal-hal yang menggiurkan, walaupun dalam keadaan sulit. Bukan seperti slogan sebagian orang, kita kan dalam keadaan sulit dan susah, dan ini merupakan hal yang darurat. Oleh karena itu, kita boleh pada saat ini mengambil apa-apa yang diharamkan Allah. Padahal dulu kala para sahabat Nabi hidup dalam kesulitan, kesusahan yang luar biasa, tapi mereka tidak sama sekali tergiur untuk mencicipi dan mengambil apa yang diharamkan Allah. Bahkan mereka mempersembahkan yang mereka cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Jadi pendidikan ini dalam rangka untuk mendidik kalian agar kalian betul-betul mengetahui, meresapi, menyadari bahwa Allah mengetahui segala apa yang terdapat di langit maupun di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di saat kita meresapi hal ini dalam kesendirian maupun keramaian, sempit ataupun dalam kesempatan, kita tetap akan memiliki kepribadian yang lurus dan tidak mudah sama sekali goyah, tergiur oleh berbagai macam hiasan dunia, atau takut menghadapi ancaman, atau mendengarkan bisikan syaitan pada saat kita sempit dan susah untuk menerjang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya bagi mereka yang tidak menghormati kehormatan Allah, yang melarang, yang melanggar larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, yang acuh tak acuh terhadap peringatan Allah. Allah Maha pedih siksanya bagi mereka. Tapi bagi mereka yang bertaubat, bagi mereka yang menyesal memperbaiki diri mereka, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa annallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun yang akan menutupi dan menghapuskan dosa-dosa mereka yang bertaubat. Rahim lagi Maha Penyayang. Kalau bukan karena dua nama Allah ini, Ghafur dan Rahim, bayangkan coba dengan tubuh kita yang berlumuran dosa sepanjang perjalanan kita. Mungkinkah kita dapat bergabung dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang baik yang diridhai Allah? Lihat sahabat-sahabat Nabi kita dulu, banyak di antara mereka sebelumnya penyembah berhala, minum minuman keras, melakukan perbuatan zina. Begitu mereka bertaubat kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa mereka, Allah tutupi kesalahan mereka, dan Allah limpahkan rahmat mereka hingga mereka dapat bangkit, menyusul dan bergabung bersama manusia-manusia mulia. Patut kita bersyukur kepada Allah dengan dua nama tadi.
Allah memberikan harapan yang tak terhingga bagi kita. Selagi kita di dunia, mari kita pergunakan kesempatan yang begitu indah. Pintu taubat dan rahmat terbuka luas bagi kita semuanya. Ma 'alal rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tugas para rasul hanya memberikan dan menyampaikan berita peringatan dari Allah. Ma 'alal rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian nampakkan dan kalian sembunyikan. Tugas Rasul bukan memeriksa, bukan memata-matai perbuatan kalian. Beliau tugasnya menyampaikan, begitu pula para ulama. Allah Maha mengetahui apa yang kalian nampakkan dan kalian sembunyikan. Semua tercatat dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah ingatkan kita semua. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan, tidak sama antara yang busuk, yang buruk dengan yang baik dan mulia. Walaupun kamu tergiur dengan jumlah yang buruk yang begitu banyak, yang tumbuh dan berkembang begitu pesat, ketahuilah yang baik dan mulia walaupun sedikit, nilai dan harganya tak dapat dibandingkan dengan jumlah yang besar dari perbuatan-perbuatan dan hasil-hasil yang buruk. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, yang bijak, agar kalian sukses dalam pekerjaan kalian. Seringkali kita beranggapan kalau kita sudah menghasilkan kekayaan yang besar, walaupun dihasilkan dari perbuatan yang busuk dan hina, kita akan menjadi mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Ini merupakan anggapan yang salah. Apa yang kamu dapatkan dari usaha yang halal dan baik walaupun sedikit akan memberikan manfaat keberkahan bagimu. Sedangkan yang kamu kumpulkan dari yang haram, yang kamu bangun dari yang haram, semuanya akan mengalami kehancuran dan Allah tidak akan memandang sedikit pun. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangi seluruh amal tadi yang kamu kumpulkan, yang kamu bangun dari apa-apa yang diharamkan Allah, kami jadikan bagikan tepungan-tepungan debu halus yang bertaburan dan bertiupan, berterbangan. Kita susah payah bekerja, berjuang, derita batin, derita juga fisik, belum lagi kita tidak dapat menikmati kenikmatan dunia ini, tahu-tahu di akhirat kita kehilangan semuanya. Oleh karena itu jangan kita berpikir untuk mengumpulkan yang banyak dan besar, tapi perhatikan pertama-tama yang halal dan thayyib, yang diridhai Allah, itu yang akan menemani kita, yang akan mengiringi keselamatan kita semuanya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema kita tadi, akhlak dan pekerti yang luhur merupakan pilar kebangkitan umat. Kalau bangsa kita ingin bangkit dan maju, hanya dengan memperbaiki akhlak bangsa kita. Sebagai contoh, keadilan. Keadilan merupakan pilar keharmonian satu bangsa. Apabila satu bangsa menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka, di mana hukum keadilan berlaku untuk semua orang, bagaikan air walaupun dalamnya berbeda-beda, walaupun luasnya berbeda-beda, tapi permukaannya sama. Hingga banyak orang untuk mengukur ketinggian satu wilayah dengan mengendangi air. Mereka akan tahu mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Sedangkan mata kita bisa salah menilai, tapi begitu digenangi air kemudian diukur kedalamannya, orang mengetahui mana yang lebih rendah, berapa tingkat ketinggian dan kerendahannya. Oleh karena itu di kolam renang kita menyaksikan ada yang kedalamannya 3 meter, untuk wilayah lompat tinggi sampai 6 meter, sebahagiannya cuma 1,5 meter, tapi permukaannya akan sama dan datar. Apabila hukum perlakuan diberlakukan kepada umat dengan penuh keadilan, maka akan tercipta betul-betul kerukunan, keharmonian,
rahmat keberkahan juga akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kezaliman menggantikan keadilan atau menggantikan sebahagian keadilan, di mana sebahagian wilayah adil, sebahagian lagi tidak adil, maka kezaliman ini akan menggerogoti pilar bangsa tersebut hingga mengalami keruntuhan. Kekuatan apapun yang mendukung kezaliman pasti akan hancur. Itu merupakan fitratullah. Begitu kezaliman mulai menggantikan keadilan, masyarakat juga rombongan berduyun-duyun masuk ke dalam kezaliman, maka mereka menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Ini yang kita saksikan di negeri kita pada saat ini. Begitu pula di negara-negara yang lain yang melupakan keadilan. Saksikan hadirin sekalian Timur Tengah. Contohnya Saudi Arabia, Emirat Arab. Dengan kekayaan yang Allah limpahkan dari hasil minyak. Tapi ternyata pemerintahnya, rakyatnya menyalahgunakan kekayaan mereka untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama hanya merupakan bungkusan, sampul di luar, sedangkan intinya jauh dari tuntunan agama. Maka semua yang mereka bangun akan hancur runtuh di atas kepala mereka. Manusia tidak akan tertarik dengan apa yang ada pada mereka. Bahkan bisa merasa jijik terhadap perilaku dan perbuatan mereka. Masjid-masjid yang penuh dengan orang-orang yang sholat. Ramadan juga penuh dengan orang-orang yang berpuasa. Tapi selagi akhlak dan pekerti bangsa tersebut tidak sama sekali sesuai dengan makarimul akhlak yang dicontohkan Rasul, maka keindahan hanya keindahan sampul. Sedangkan intinya semua hadirin sekalian tak dapat sama sekali dirubah walaupun dengan sampul yang indah. Mirip dengan bunga-bunga plastik yang tidak memiliki kehidupan. Tapi walaupun negara yang masyarakatnya tidak beriman kepada Allah, kalau mereka menegakkan akhlak dan pekerti yang luhur, keadilan berlaku di tengah-tengah mereka, rakyatnya akan menikmati kesejahteraan. Akan juga betul-betul dihargai dan dihormati. Oleh karena itu Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya, bukan hanya sekedar kita ikuti sebahagian yang cocok dengan kita tinggalkan sebahagian yang lain. Janji Allah baru akan dipenuhi apabila kita menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Ibadah ritualnya untuk menempa jiwa kita agar selalu ingat pada Allah. Kemudian perintah-perintahnya Allah perintahkan kepada kita juga merupakan perintah-perintah yang mengarahkan kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Larangan-larangan yang diharamkan untuk menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, orang yang beriman yang sebenarnya yang memberikan rasa aman bagi orang di sekelilingnya. Orang merasa aman dari gangguannya, mengharapkan kebaikan-kebaikan yang bermunculan daripadanya. Bagaikan air yang turun di suatu tempat yang kering kerontang mendatangkan kesuburan, memberikan harapan. Itu gambaran orang yang beriman. Begitu pula gambaran seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gambaran orang yang membawa keselamatan bagi orang di sekelilingnya. Jangankan gangguannya, orang akan aman dari gangguannya. Bagaimana mungkin orang yang berserah diri kepada Allah akan mengganggu orang di sekelilingnya? Bukan hanya mereka akan aman dari gangguannya, bahkan memberikan payung keselamatan bagi mereka. Oleh karena itu pemahaman agama kita ini yang sebatas ritual, kita hanya berputar-putar di seputar ritual, berselisih, berkelahi, akan membuat akhirnya laknat Allah turun pada kita semuanya. Karena kita bukan meresapi tuntunan Allah, tapi kita menjadikannya sebagai perdebatan, pertentangan dan polemik yang membuat akhirnya kita kehilangan semua ruh dari Islam, kehilangan pula rasa manisnya, kehilangan juga dari buah-buah yang indah, mirip dengan pohon yang penuh dengan daun, tapi sama sekali tidak menghasilkan buah. Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Rum menerangkan kepada kita
bahwa tuntunan Allah, ajarannya yang dibawa oleh para nabi sebetulnya merupakan ajaran yang selaras dengan fitrah manusia. Di saat fitrah tersebut belum ternoda, belum tercemar, tuntunan Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan fitrah Allah. Seperti keadaan manusia ketika pertama kali lahir. Dalam perjalanan manusia karena berinteraksi dengan berbagai macam keadaan, manusia mengalami pencemaran, mengalami polusi. Maka datang tuntunan Allah untuk mengembalikan manusia ke dalam fitrahnya, membersihkan manusia dari pencemaran dan noda. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang betul-betul lurus, penuh dengan keseimbangan, kesempurnaan. Tapi karena perjalanan hidupnya yang tercemar, terkontaminasi oleh berbagai macam kebiasaan perilaku yang buruk, thumma radatnahu asfala safilin, kemudian kami terbalikkan dirinya menuju tempat yang serendah-rendahnya. Karena kalau dia dalam keadaan yang betul-betul hina, perbuatannya rendah, akhlaknya juga bobrok, tidak mungkin dia akan menempati tempat yang mulia. Tidak mungkin dia berada fi ahsani taqwim. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yang hatinya selalu penuh rasa khawatir, takut kepada Allah, hormat padanya. Orang-orang yang beriman semacam ini, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal soleh, orang-orang yang akan tetap terjaga, terpelihara dirinya fi ahsani taqwim. Fama yukadzibuka ba'du biddin, lalu apalagi yang membuat kamu mengingkari ad-din, petunjuk, bimbingan dan tuntunan Allah yang mengingatkan kamu kelak akan menerima balasan kamu di hari kemudian nanti. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang paling bijaksana, tidak pernah berbuat aniaya, tidak pernah menzalimi hambanya, dia akan membalas hambanya sesuai dengan apa yang diperbuat, bahkan kebaikan yang dilakukan Allah balas dengan lipat ganda, sedangkan keburukan hanya dibalas sesuai dengan perbuatan. Maka Allah ingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, luruskan wajahmu dalam mengikuti tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan ad-din. Jadi ikuti dengan lurus, hadapkan wajah kamu kepada Allah dengan mengikuti tuntunan din yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kamu. Fitratullah, di mana din, tuntunan yang Allah berikan kepada kamu melalui Rasulnya, melalui kitabnya, sejalan dengan fitrah Allah ketika kamu pertama kali diciptakan sebelum kamu tercemar dan ternoda. La tabdila li khalqillah. Fitrah Allah tidak akan mengalami perubahan. Walaupun tertutup oleh berbagai macam endapan-endapan yang buruk, tapi fitrah tersebut tidak akan pernah mengalami perubahan. Oleh karena itu jangan kamu rusak diri kamu dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Usaha kamu akan sia-sia, hati kamu akan mengalami kegelisahan, keresahan karena perbuatan dan sikap kamu yang bertentangan dengan cahaya fitrah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sungguh sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang penting ini. Pada saat dia kembali kepada fitrahnya, mengikuti tuntunan Allah, dia akan hidup bahagia damai. Walaupun dia hidup sebagai orang yang pas-pasan, walaupun tinggal di tengah-tengah padang, atau di tengah-tengah hutan, atau di tengah-tengah hadirin sekalian masyarakat yang hidup sederhana, maka dia orang yang paling berbahagia, tidak pernah merasakan penderitaan yang berasal dari teguran-teguran yang berasal dari nuraninya. Mereka tidur dengan nikmat, makan juga dengan nikmat, bekerja dengan penuh semangat. Tidak seperti kebahagiaan orang, bukan bekerja untuk dirinya, tapi pekerjaan yang memenjarakan dirinya pagi, sore, siang, malam, bahkan tidak dapat menikmati kenikmatan dunia, baik makannya, istirahat maupun tidurnya. Semua disebabkan karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaqu wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi wattaquhu.
hendaklah kalian selalu dalam keadaan kembali kepada Allah. Bertakwa kepadanya. Dengan mengikuti betul-betul bimbingan dan tuntunannya. Hormati tuntunan dan bimbingan Allah. Jangan kamu lebih menghormati aturan dan tuntunan manusia yang tidak mampu melindungi kamu pada saat kamu menghadapi bahaya, tidak mampu menolong kamu pada saat kamu butuh. Beda dengan Allah. Apabila kita hormati, kita agungkan, Dia akan bersama kita dalam kesenangan maupun kesusahan. Wa aqimus shalah, dirikan salat agar hubungan kamu terus bersama Allah. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Begitu kita mempersekutukan Allah, hati kita akan terpecah. Akhirnya kita akan berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Tapi di saat kita menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah yang esa, hati kita semua akan disatukan ke sana. Oleh karena itu Allah jelaskan yang dimaksudkan dengan musyrikin di sini, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu mereka-mereka yang telah mencabik-cabik agama mereka. Hingga akhirnya mereka berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Tiap kelompok merasa senang bangga dengan doktrin-doktrin yang ada pada mereka. Akhirnya mereka dilupakan oleh kebanggaan, kesombongan, keangkuhan untuk memeriksa apakah jalan mereka ini benar, lurus atau tidak. Karena mereka asyik sedang menikmati kebanggaan-kebanggaan yang kosong. Padahal seharusnya kita tidak bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, bersatu dalam agama Allah, dalam keadaan berserah diri kepadanya. Saling menyayangi, saling mencintai, saling melindungi. Ini merupakan inti dari ajaran Islam. Tapi sayang, sungguh sayang, kita telah dicerai-beraikan oleh hawa nafsu kita. Kita berselisih sebagaimana umat-umat sebelum kita. Bahkan sebahagian kita berperang satu dengan lainnya. Paling sedikit saling mencerca, mencaci, mengkafirkan. Bukan lagi mengajak untuk berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita akan bangkit? Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berjuang untuk betul-betul memperbaiki akhlak kita dengan mohon kepada Allah. Mendirikan sholat, membaca ayat-ayatnya, dengan menghormati betul-betul kehormatan Allah. Mari kita melatih diri kita di bulan yang haram ini untuk banyak-banyak berbuat kebaikan, melakukan perbuatan yang mulia, berlaku adil dalam memperlakukan baik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jangan pernah kita melakukan perbuatan aniaya karena kita merasa di atas. Seringkali orang tua merasa dia berkuasa terhadap anak-anaknya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dalam memperlakukan anak-anaknya, membeda-bedakan di antara mereka. Waktu ditanya, kan ini milik saya semuanya. Saya bisa berbuat semau saya. Ini betul-betul akan menanamkan benih-benih kezaliman di hati anak-anak kita semuanya sebagaimana yang kita perbuat pada mereka. Begitu pula suami terhadap istrinya, mentang-mentang dia kuat, dia berbuat semau-maunya terhadap istrinya. Atau sebaliknya, istri pada posisi kuat bisa saja berbuat zalim pada suaminya. Begitu pula yang di atas, para pejabat dan para pemimpin, jangan menyalahgunakan wewenang Anda. Kezaliman yang Anda perbuat kelak akan betul-betul diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan Anda akan mengalami keadaan yang mengerikan, menakutkan. Apa yang Anda perbuat terhadap bawahan Anda akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang amat menakutkan. Oleh karena itu hati-hati, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini tidak lama, jabatan juga tidak lama. Kita bisa melihat bagaimana Soeharto, sang presiden, berkuasa 30 tahun. Begitu juga Husni Mubarak berkuasa selama juga 30 tahun kurang lebih. Begitu juga sebelumnya Anwar Sadat, Jamal Abdul Nasir. Di negara kita sebelumnya juga Bung Karno, kemana mereka pergi semuanya. Di tengah-tengah kita masih ada beberapa presiden yang hidup. Yang tadinya begitu gagah dan kuat, sekarang rambutnya telah putih, telah tua, renta. Tidak memiliki daya. Begitu pula beberapa wakil presiden. Pada akhirnya begitu mereka pergi, kemana masa-masa kejayaan mereka? Begitu juga yang sekarang ini berkuasa baik sebagai presiden, wakil rakyat, pejabat-pejabat menteri, atau yang menjadi gubernur, yang menjadi wali kota, yang menjadi camat, yang menjadi lurah, atau seorang ustadz yang diberikan ilmu. Ingat,
bahwa kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Tak ada satupun yang akan membela kita. Teman-teman kroni-kroni yang bersama kita pada saat ini, semua akan bercuci tangan. Masing-masing mencari keselamatan mereka. Mereka akan berlepas tangan, bahkan beralasan, kami melakukan hal ini karena kami diperintahkan oleh atasan. Masing-masing saling akan melontarkan tudingan. Ini merupakan hadirin sekalian peringatan yang saya sampaikan untuk diri saya, untuk orang di sekeliling saya, untuk juga kepada mereka-mereka yang mendengar bukan dengan kebencian, tapi peringatan dengan hati yang tulus. Kita tidak tahu kapan panggilan Allah akan datang. Sudah banyak orang-orang yang dekat dengan kita, baik di atas kita atau di bawah kita usianya yang sudah meninggal dan memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang mengagungkan kesucian dan kehormatan Allah. Jauh dari apa-apa yang diharamkan Allah, dekat dari apa yang diridhai, jauh dari apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah membantu kita untuk menjalankan amanat yang Allah amanatkan di atas pundak kita, baik itu keluarga kita, ilmu, kekayaan, agar Allah membantu kita untuk menempatkan di tempat yang diridhai Allah. Menempatkan langkah kita di atas jalan yang lurus, menjadi contoh di tengah-tengah umat, tidak bersikap angku dan sombong, tidak juga bermalas-malasan dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah, amanat dan tanggung jawab kita di atas pundak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang lampau, memperbaiki amal kita yang sekarang maupun yang akan datang, menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, mengampuni dosa kedua orang tua kita dan saudara-saudari kita yang meninggal dunia, baik kemarin, hari ini, yang lalu. Semoga Allah ampuni seluruh dosa mereka dengan kemuliaan dari bulan haram ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian Iwan dan Awad, tausiah dari Ustaz Husein Alatas, renungan di bawah naungan Al-Quran mengenai akhlak ya. Mudah-mudahan Allah kita bisa menerapkan apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Husein. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Krisna, Atef, Fikri, kemudian juga Fahri dan Fahri dan yang lainnya. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.